Ya, berjumpa kembali lagi bersama saya Auli dari channel Mangun ID. Di sini saya akan memberikan sedikit insight mengenai salah satu perusahaan properti yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin nanti bisa teman-teman pertimbangkan akan ambil atau tidak, tapi saya akan memberikan sedikit review ya mengenai saham ini. Nah, sebelumnya disclaimer ya, apa namanya, seluruh informasi yang saya atau seluruh rekomendasi yang saya berikan pada hari ini itu berlaku untuk minggu ini sejak apa namanya sejak video ini diterbitkan. Jadi nanti apabila teman-teman menonton 1 bulan ataupun 2 bulan atau 6 bulan setelah video ini diterbitkan, maka rekomendasi ataupun review yang saya ungkapkan ini sudah eh, tidak bisa digunakan. Nah, sebelum saya berlanjut, saya akan sedikit mereview IHSG pada hari ini. Nah, IHSG pada hari ini cukup volatile ya. Hari ini turun terus kemudian naik, terus kemudian turun, kemudian pada penutupan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, padahal bursa Asia pada hari ini mengalami penurunan atau mengalami semuanya mengalami penurunan atau merah semua, sedangkan bursa kita hijau sendiri. Nah, ini cukup untuk kita banggakan ya. Terus untuk saham-saham yang naik hari ini juga cukup banyak. Nah, ini ada beberapa saham yang sampai arah ya, ada Agro, NIK, LSMBR ini hari ini mengalami auto reject atas. Nah, ini cukup luar biasa, ada 3 saham yang sampai batas atas ya. Nah, terus langsung saja ya saya akan ke inti dari saham yang akan saya bahas, yaitu saham Pakuwon Jati. Nah, yang pertama, indikator yang pertama yaitu ini. Saham Pakuwon Jati di berita kontan pada pagi hari ini. Pakuwon Jati dinobatkan sebagai pembang nomor 1 di Indonesia. Nah, ini sentimen positif pertama ya untuk Pakuwon Jati. Nah, terus kemudian lanjut ke analisa teknikalnya kayak gimana sih? Nah, oke, mari kita lihat ya. Analisa teknikal dari volume. Nah, ini volume cukup mengalami kenaikan ya daripada yang kemarin. Nah, ini cukup bagus ini. Terus kemudian dari EMA 5 dan EMA 10-nya ini udah mulai menyempit ya, ini udah mulai menyempit. Nah, ini memang belum mengalami perpotongan, tapi ini udah cukup sempit. Nanti kalau misalkan besok mengalami kenaikan, ini kemungkinan besar maka akan mengalami perpotongan. MA5-nya akan naik, ini memotong dari MA10. Nah, ini kalau misal terjadi perpotongan, ini salah satu bentuk konfirmasi bahwa saham Pakuwon ini akan mengalami kenaikan. Nah, akan tetapi yang menjadi titik utama saya mengapa sedikit ingin membahas mengenai saham Pakuwon, yaitu saham Pakuwon ini ternyata udah lama dalam area oversold. Nah, ini udah lama ini masuk area oversold, kemudian akan naik gagal, akan naik gagal, akan naik gagal. Wah, ini terus hari ini dari indikator stokastik RSI-nya ini ada titik perpotongan. Nah, ini biasanya disebut dengan golden zone. Ini cocok untuk entry point. Nah, ditambah lagi kalaupun misal teman-teman suka dengan pakai model Fibonacci retracement. Nah, ini kita lihat, kita tarik untuk sampai sampai titik terendah terdekat, kita tarik. Nah, ternyata saham Pakuwon ini sudah masuk ke area support ke 1, 2, 3. Nah, ini udah support yang sangat kuat. Nah, kalau dari teori Fibonacci ini udah
sangat kuat lah. Terus kemudian lanjut ke analisa yang kedua ya. Ketiga. Kalau dari teknikal seperti itu. Nah, kalau dari analisa yang lain, ini dari analisa bandarmologi. Nah, ini tanggal 14 ya untuk hari ini. Kita coba lihat siapa pembeli terbesar. Nah, dari BK dengan nilai 8,3 miliar, terus kemudian CP 3,9 miliar, terus kemudian AK ini hampir 1 miliar. Terus kemudian dari penjualnya ZP 3211. Nah, ini kalau misal dijumlah antara dengan penjualan dan pembelian, ini masih banyak yang membeli. Berarti ini bisa disebut sebagai akumulasi. Nah, untuk perdagangan hari ini akumulasi dengan average mereka mengumpulkan di 414, 415, 414. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi saya akan lebih lebih senang lagi kalau kita lihat dari tanggal 1 seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 1, nah ini masih ada broker YPPD, LJ, DR ini yang terbesar dan mereka berada di average 417, 416, 418, 416. Nah, ya kalau misal dia bandingkan dengan harga sekarang, mereka ini masih berada di atas dari harga sekarang. Jadi kalau misal Anda entry atau masuk pada hari ini, sangat dimungkinkan broker-broker besar ini tidak akan melakukan aksi taking profit terlebih dahulu karena mereka membelinya di harga yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Coba kalau misal kita lihat dari bulan Juni tanggal 14 ya. Jadi pas hitungannya menjadi 1 bulan. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau misal kita lihat dari 1 bulan yang lalu, maka net buy terbesar yaitu dari YP, BK, SKI, PD, dan mereka memegang pada average 430, 440, 437, 434. Harga sekarang 414. Nah, ini yang menarik bagi saya. Nah, ini mereka mereka punya stok di harga tinggi. Nah, dan kita kalau misal masuk sekarang berarti kita masuk di harga 414. Nah, ini sangat menurut saya adalah lumayan aman lah kalau misal kita entry di harga sekarang karena broker-broker besar mereka punya stok dengan average harga yang lebih tinggi dari kita. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman silahkan kalau misal teman-teman cocok dengan saham ini silahkan dibeli. Kalau misal nggak cocok ya nggak apa-apa. Itu tadi adalah ulasan dari saya. Terserah dari teman-teman gimana. Saya hanya ingin sedikit memberikan ulasan dari beberapa teori yang saya pelajari dan saya terbuka dengan teman-teman. Misal teman-teman ingin berdiskusi lagi, menurut teman-teman apakah masih akan mengalami tren penurunan atau gimana, silahkan teman-teman komen ataupun bisa menghubungi saya via email di ID mangun@gmail.com. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan untuk menonton video pada kali ini. Jangan lupa untuk support kami agar channel ini tetap berkembang sehingga saya bisa memberikan sharing-sharing saham dan analisa sebisa saya sehingga bisa membantu teman-teman dalam membaca perdagangan di Bursa Saham Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.